Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lia Juliani. Saya berasal dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dan saya adalah mahasiswa di Universitas Matalau Anwar Banten, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS ganjil dari dosen pengampu mata kuliah Ekosistem Halal, yaitu PADRS Haji Muhammad Z MM. Yang bertema implementasi sertifikasi halal dan mendukung ekosistem halal di Indonesia. Yang dimana di video ini saya ditugaskan untuk menjelaskan apa itu ekosistem halal, serta komponen-komponen dan peran sertifikasi halal dalam mendukung ekosistem halal. Selain itu, saya juga ditugaskan untuk mewawancarai salah satu pelaku usaha yang sudah bersertifikasi halal. Nah, sebelum saya melakukan wawancara, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ekosistem halal, komponen-komponennya, serta peran sertifikasi dalam mendukung ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem atau lingkungan yang mendukung seluruh aktivitas ekonomi, bisnis, dan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ekosistem ini mencakup berbagai sektor seperti makanan, minuman, kosmetik, farmasi, keuangan syariah, pariwisata halal, dan lain-lainnya. Yang semuanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim yang ingin menjalankan prinsip halal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya peran sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah dokumen resmi yang menjamin bahwa suatu produk atau layanan telah memenuhi standar syariah Islam. Sertifikasi ini memiliki peran penting dalam mendukung ekosistem halal. Antara lain, yang pertama, bisa memberikan kepercayaan konsumen. Konsumen muslim dapat yakin bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip halal. Yang kedua, bisa memperluas pasar. Sertifikasi halal membuka peluang bagi produsen untuk masuk ke pasar global, terutama di negara-negara dengan populasi muslim besar. Lalu yang ketiga, meningkatkan daya saing produk. Produk bersertifikasi halal memiliki nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing di pasar global maupun internasional. Yang keempat, mendukung transparansi dan akuntabilitas. Sertifikasi halal memastikan proses produksi, bahan baku dan rantai pasok mematuhi prinsip halal, menciptakan transparansi dan juga industri. Dan terakhir, tentunya mendorong inovasi. Sertifikasi halal seringkali mendorong produsen untuk mengembangkan bahan baku dan proses produksi baru yang sesuai dengan standar halal tentunya. Dengan adanya sertifikasi halal, ekosistem halal dapat berkembang lebih sistematis, terpercaya, dan bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Tidak hanya bagi umat muslim, tetapi juga bagi pelaku ekonomi global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber saya. Ya, halo Teteh, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, pertama-tama mungkin Teteh bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oh, boleh. Iya. Singkat aja. Ya. Nama Devi Febrianti. Tinggal di Muruy, produksinya juga di Muruy, cuma sementara ini di tempat lain ya, gitu. Terus produk usahanya ya Gabin. Namanya Gabin HD. Gitu. Oh, ya. Jenis usahanya Gabin. Iya, ya. makanan. Nah, mungkin tanpa ini aja ya, bisa diceritain gitu ya, sejarah usaha Teteh gitu. Kenapa Teteh memilih usaha ini gitu buat sampai sekarang kan masih ini. Bisa diceritakan? Sebenarnya sih awalnya itu dengar Gabin ya, dengan makan Gabin itu emang dari Teteh. Gitu, ada Teteh punya usaha Gabin, tapi rasanya tape. Nah, kalau dengar nama Gabin dari situ ya. Cuman waktu itu Teteh kan udah nggak jualan tuh. Akhirnya disuruh lah gitu kan, suruh usaha usaha Gabin. Ya, udah gitu kan kita kan sebagai apa sih generasi Z ya, generasi muda gitu. Kita kan pasti mikir ini gak mungkin dong kita tape doang kan gitu ya. Yang namanya generasi muda kan adanya perubahan gitu tuh. Apa ya gitu, akhirnya kan searching ternyata bisa berbagai rasa. Nah makanya kita langsung dikembangkan tuh sebelum kita ciptakan nama Gabin HD dan kita
buat produknya, kita langsung kepikiran, oh iya kita langsung aja awal itu kita ada 3 rasa kalau coklat, susu, tape ya, ada 3 rasa kalau nggak salah, 3 rasa. Di situ baru langsung ada 9 rasa sampai dengan 10 rasa sekarang ya. Sekarang ada 10 rasa. 10 rasa gitu. Jadi kita tuh sekali bikinnya tuh nggak satu doang, langsung kita pikirin ya. Pertama kita langsung pikirin semuanya, prosesnya ya, dari semuanya tuh baru kita launching gitu. Termasuk sertifikasi halal ya. Iya, sekarang kan udah sertifikasi halal. Dari awal sih. Dari awal. Iya, jadi sebelum kita launching kita udah sertifikasi halal, udah EDD. Soalnya kan emang kita tahu yang namanya produk itu harus tersertifikasi. Kalau misalkan di produk kita tulis halal itu kan ilegal namanya kan ya. Jadi karena kita pengen diyakini oleh semua orang dan kita juga pengen legal ya, dari awal kita urusin sebelum kita launching, kita urusin semua. Iya. Keren. Nah, kan udah sertifikasi halal teh. Nah, kira-kira dari awal itu prosesnya itu apa aja yang Teteh tempuh dan Kang Hilman tempuh gitu? Mungkin ada tantangannya gitu. Kebetulan sih kebetulan sih untuk Gabin HD ini nggak ada tantangan sama sekali. Tidak ada. Karena memang pertama kita siapin, karena udah tahu ya, karena sebelumnya emang kita pernah pengen mengajukan produk, tapi terhambatnya dana. Nah, tapi kita tahu tuh prosesnya kayak gimana segala macamnya. Nah, akhirnya pas yang Gabin ini tahu, yang pertama ya kita paling yang kita siapin ya kualitasnya dulu ya. Wah, semuanya aman, nggak ada yang misalnya membahayakan gitu kan. Nah, baru kita telepon teman di pendamping halal gitu. Kebetulan kan ada apa sih gratis ya? Iya. Nah gitu. Di situ juga langsung di apa namanya? Di survei tempatnya gimana, cara pembuatan segala macam. Ya udah gitu. Karena emang nggak ada apa-apa, cepat gitu. Langsung keluar aja, nggak ada hambatan apa-apa. Karena semuanya udah prepare dari awal gitu. Oh iya. Berarti paling pas di awal dana gitu ya pas. Ya dari awalnya aja, sebelum ada mode gratis itu. Mode gratis. Iya. Nah, karena terus menurut Teteh nih ya, dampak apa yang udah Teteh rasain gitu setelah udah dapat sertifikasi halal gitu? Gitu. Iya. Sebenarnya sih kalau untuk masyarakat yang awam ya, maksudnya untuk ya yang mereka kan nggak terlalu terpengaruh yang namanya halal sama gak halal gitu kan. Kan semua orang tahu yang namanya Gabin itu makanan sehat kan gitu. Ini yang kalau untuk pengaruhnya itu lebih kerasa di guru paling, karena kan kita kan ininya kan ya apa sih, ininya kan sesuai sekolah ya, targetnya kan sekolah. Kenapa sekolah? Karena pendapatannya langsung gitu. Sih ya, kalau guru tuh kan tahu kan yang namanya ini halal nggak sih, kan mereka lebih ngeliat ke sana ya. Jadi ya itu sih ngaruhnya gitu. Lebih banyak yang hilang. Iya. Terus menurut Teteh nih setelah udah ini udah dapat sertifikasi halal gitu ya bagi Teteh. Kira-kira pihak-pihak apa aja gitu yang udah dapat manfaat gitu dari adanya sertifikasi halal ini? Manfaat ya? Siswa. Ya, kata saya sih semuanya. Ya, pelaku usaha mendapatkan keuntungan, manfaat ya kan, ke atas. Jadi kita dipercayakan oleh pelanggan juga mendapat keuntungan karena yang mereka makan juga ya nggak ada misalnya yang membahayakan dan yang lainnya, pokoknya terjamin lah gitu ya kan. Semuanya sih Pak, kata saya ya, kalau kata saya sih semua diuntungkan gitu. Makanya apa sih proses halal ini gitu ya, banyak digratisin lah. Karena pasti banyak loh UMKM di sana kan ya yang pengen dihalalin gitu ya, dihalalin. Iya. Nah, terus kontribusi Teteh untuk terhadap ekosistem itu apa kira-kira? Itu gitu ya, maksudnya gimana? Kontribusi gimana ke ekosistem? Ini kan Teteh udah sertifikasi halal. Nah, ini salah satu kontribusi buat ekosistem halal.
ya ini membuat produk yang sudah dilegal, masa udah halal ya, udah di label halal gitu, itu kan masuk dengan ekosistem halal juga ya. Iya gitu. Ya kan, soalnya kan bingung juga ya kalau misalnya apa tadi? Kontribusi ya kontribusinya ya gitu, paling memperbanyak produk lokal yang berlogo halal ya kan gitu ya kan. Paling kayak gitu ya, doain aja semoga nanti ada produk lain lagi, maksudnya ya kan sebenarnya kita itu logonya HD ya, semoga aja produk HD ini bukan hanya mengeluarkan gabin tapi mengeluarkan makan lain atau mungkin minuman lain yang bisa berkontribusi lagi di ekosistem halal itu gitu. Oke Teteh. Untuk pertanyaan sudah selesai. Iya. Terima kasih untuk Teteh dan Kang Hilman udah mau diwawancara. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama.